Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء النقشبندي والشيخنا عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسوري وشيخ عبد الوهاب حسبوه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk bisa bersama-sama dalam majelis kebaikan, majelis ketaatan kepada Allah, yaitu dalam majelis Ilmuddin yang merupakan salah satu taman dari taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menuntut ilmu, mengamalkannya sehingga kita bisa mati dalam keadaan sempurnanya iman. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita memulai ngaji kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Kita masih dalam babul husli wa hukmil junub. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissati Thumamah bin Uthal indama aslama wa amarahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyghtasila. Rawahu Abdur Razzaq wa asluhu muttafaqun alaih. Ini kita sudah baca, tetapi kita ingin tambahkan sebuah faidah terkait dengan masalah ini. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisahnya atau kisah Thumamah bin Uthal ketika beliau masuk ke dalam agama Islam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk mandi. Rawahu Abdur Razzaq
wa asluhu muttafaqun alaih. Telah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya bahwasanya mandi bagi orang yang masuk ke dalam agama Islam itu dalam mazhab Syafi'i dirinci hukumnya. Apabila dia masuk Islam dalam keadaan junub, dia dalam keadaan berhadas besar, maka dia wajib untuk mandi setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dia berkewajiban untuk mandi. Mandinya dikarenakan karena junub atau karena dia telah bersuci dari haid. Misalnya yang masuk ke dalam agama Islam itu adalah seorang perempuan. Dia sudah dewasa dan sudah melalui haid yang beberapa kali misalnya, atau 1 kali pun dia sudah berkewajiban untuk mandi. Atau seorang laki-laki masuk Islam dalam keadaan dia junub, maka wajib hukumnya untuk mandi, yaitu mandi wajib, mandi dari junub atau dari haid. Tetapi apabila seseorang itu masuk Islam, dia tidak dalam keadaan junub atau tidak dalam keadaan telah berhenti darah haidnya, maka dia atau tidak berhadas karena haid, maka dia di sini tidak wajib untuk mandi, tetapi sunnah bagi dia untuk mandi. Ini rincian hukumnya dalam mazhab Syafi'i. Kemarin kita rinci bagaimana pendapat Imam Ahmad, bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian hal yang perlu kita perhatikan dalam masalah ini adalah bahwa mandi ini bukan syarat untuk masuk Islam. Mandi itu bukan syarat untuk masuk Islam. Tidak agar disebut seseorang itu menjadi seorang Muslim, dia harus mandi sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, karena ada sebagian orang yang salah di dalam memahami permasalahan ini. Kalau Nabi itu mengajarkan kepada Sumamah masuk ke dalam agama Islam, kemudian Nabi memerintahkan beliau untuk mandi, jadi mengucapkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu, baru kemudian mandi. Tetapi ada sebagian yang memahami secara keliru bahwa orang yang mau masuk ke dalam agama Islam, maka dia disuruh mandi dulu. Dia mengatakan kepada orang yang sudah menyatakan diri akan masuk Islam, datang kepada dia mengatakan, saya mau masuk Islam. Kemudian orang ini mengatakan, kamu mandilah dulu. Mandi dulu ke sana di belakang. Nanti setelah mandi saya ajari untuk masuk ke dalam agama Islam. Ini adalah praktek yang salah, praktek yang menyimpang, yang tidak benar. Dan ini sangat berbahaya, bisa menjadikan orang tersebut itu menjadi murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia berarti telah ridha terhadap kekufuran dalam masa tertentu, yaitu masa ketika dia mandi itu. Enggak boleh bagi kita menunda-nunda orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Apabila ada seseorang menyatakan secara langsung kepada kita ingin masuk ke dalam agama Islam, maka kita langsung mengajarinya, menuntunnya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Langsung kita katakanlah, ikutilah saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau dengan lafaz yang lain yang semakna, atau dengan terjemahannya dalam bahasa yang dia bisa. Langsung dituntun untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena miftahul Islam atau babul Islam itu adalah an-nutqu bisyahadatain. Mengucapkan 2 kalimat syahadat itu pintu atau kunci untuk masuk ke dalam agama Islam. Babul Islam, pintu Islam itu bukan dengan mandi, bukan mandi dulu.
tetapi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Adapun setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, baru apabila dia itu memang kondisinya junub, berhadas besar karena haid, atau berhadas besar karena mengeluarkan mani, atau melakukan hubungan suami istri karena junub, maka diperintahkan dia untuk mandi secara wajib karena itu. Tetapi kalau dia tidak dalam kondisi junub atau berhadas besar, maka disuruh mandi dalam rangka melakukan yang sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Ini betul-betul harus diperhatikan. Nah, sehingga kita juga sering mengingatkan kepada kita semuanya tentang persoalan ini. Karena sebagian kita menganggap bahwa untuk memasukkan seseorang ke dalam agama Islam itu adalah tugasnya Pak Kiai, atau tugasnya Pak Kepala KUA, atau tugasnya orang-orang tertentu. Sebagian menganggap seperti itu. Sehingga ketika ada seseorang mau masuk ke dalam agama Islam, dia mengatakan, kamu pergilah besok hari Senin ke kantor KUA biar diislamkan di sana. Ada yang mengatakan begitu, nunggu hari Senin, sekarang hari Sabtu, masih nunggu 2 hari lagi. Nah, di sini berbahaya karena nanti itu bisa dimaknai bahwa dia ridho terhadap kekufuran orang ini dalam waktu 2 hari tersebut. Ada sebagian orang mengatakan, kamu kalau mau masuk Islam datanglah ke Pak Yai Fulan biar kamu diajari masuk ke dalam agama Islam. Ini juga penundaan ridho terhadap kekufuran, meskipun beberapa menit, tetapi dia telah rela orang dalam kekufuran. Itu tidak diperbolehkan. Bahkan para ulama mengatakan, seandainya seorang khatib sedang berkhutbah, kemudian ada seorang kafir datang mengatakan, saya mau masuk Islam, maka dia harus memutus khutbahnya, sampai khutbah pun diputus untuk mengajari orang tersebut masuk ke dalam agama Islam. Bahkan apabila seseorang dalam kondisi mengerjakan sholat wajib itu nggak boleh, secara pada dasarnya nggak boleh dibatalkan. Kalau seseorang sudah memulai perkara yang wajib, maka dilanjutkan sampai selesai, nggak boleh dibatalkan. Tetapi apabila seseorang itu sedang mengerjakan sholat wajib, bukan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah boleh untuk dibatalkan. Dia sedang mengerjakan sholat wajib, kemudian ada orang kafir mengatakan, saya mau masuk ke dalam agama Islam. Jika dia bisa menuntunnya dalam keadaan sholat tanpa membatalkannya, maka dia melakukannya. Tetapi apabila orang kafir itu nggak paham, diajari dengan sholat, bersamaan dia tanpa membatalkan sholat dia nggak bisa, maka dia juga harus membatalkan sholatnya dan mengajari orang itu untuk bersyahadat. Ini pentingnya Islam, karena Islam itu adalah inqadhun nas minan nar, yaitu menyelamatkan manusia dari api neraka yang selamanya. Maka itu harus lebih diutamakan, dan tidak boleh seseorang itu untuk menunda-nunda. Ada lagi sebagian orang, ketika ada orang ingin masuk ke dalam agama Islam, dia mengatakan, kamu apakah sudah yakin? Kalau belum yakin, pikir-pikir dululah. Atau sebagian, ini ada buku tentang Islam, kamu baca-baca dulu seminggu. Nanti kalau kamu sudah paham dan tetap ingin masuk Islam, kesinilah. Lebih parah lagi, ada orang yang menakut-nakuti orang masuk Islam. Menakut-nakutinya. Kamu mau masuk Islam, di Islam itu nggak boleh ini, kamu harus sholat 5 waktu nanti, kamu nggak boleh minum khamar, kamu nggak boleh makan babi. Kamu mau kayak begitu? Berat loh masuk Islam itu, malah ditakut-takuti. Ada sebagian yang seperti itu. Itu lebih parah daripada iblis yang nggak mau orang lain masuk ke dalam agama Islam. Wal'iyadzubillah. Itu terjadi di banyak orang, dan ironisnya itu juga dilakukan oleh sebagian tokoh-tokoh yang kurang memahami tentang permasalahan ini.
Karena itulah maka kita sampaikan selalu permasalahan seperti ini. Jadi Nabi memerintahkan dia untuk mandi setelah masuk ke dalam agama Islam. Bukan sebelum masuk ke dalam agama Islam suruh mandi dulu. Kamu mandi dulu nanti saya ajari untuk bersyahadat. Enggak. Tapi masuk Islam dulu baru kemudian mengucapkan baru kemudian mandi atau melakukan amalan-amalan yang wajib yang lainnya. Seperti yang terjadi dalam sebuah peperangan, ada seseorang yang datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, uslimu au uqatil. Wahai Rasulullah, saya masuk ke dalam agama Islam atau saya langsung perang saja. Belum masuk Islam langsung ikut perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, aslim thumma qatil. Kamu masuklah Islam, kemudian ikutlah berperang setelah itu. Nah, berarti lebih penting perang Islamnya baru kemudian beramal soleh. Fa aslama tsumma qatala faqutila. Orang ini kemudian masuk ke dalam agama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian ikut dalam peperangan itu dan terbunuh dalam peperangan tersebut. Rasulullah kemudian bersabda, amila qalilan wa ujira katsiran. Orang ini beramal sedikit, dia belum pernah sholat 5 waktu, belum pernah puasa Ramadan. Dia begitu mengucapkan 2 kalimat syahadat langsung pergi perang. Rasulullah mengatakan dia melakukan amalan yang sedikit tetapi diberi pahala yang sangat banyak. Kenapa diberi pahala? Karena dia berangkat berperang dalam keadaan sebagai seorang muslim. Seandainya orang ini nggak bertanya kepada Nabi, misalnya dia nggak bertanya kepada Nabi, tapi Allah memberikan ilham kepadanya untuk kemudian bertanya kepada Nabi. Seandainya dia tidak bertanya kepada Nabi, langsung dia ikut perang dalam kondisi dia masih kafir, maka dia mati dalam keadaan kafir. Dan amal yang dilakukannya berupa jihad fisabilillah tidak akan ada pahalanya karena dilakukan bukan oleh orang Islam. Jadi Islam begitu sangat penting karena Islam adalah keselamatan. Islam adalah rahmah bagi umat manusia. Seseorang yang masuk ke dalam agama Islam, mati dalam keadaan muslim, maka dia akan mendapatkan keselamatan dari keabadian di neraka. Karena itu nggak boleh seseorang menunda keislaman seseorang apabila seseorang itu mau masuk ke dalam agama Islam. Beda halnya apabila seseorang memang belum mau masuk ke dalam agama Islam. Dia datang kepada kita, dia mengatakan misalnya, Ustadz atau Fulan, saya ini masih ragu, tolong jelaskan Islam itu kayak apa sih? Saya pengen belajar Islam, tolong jelaskan dulu Islam itu kayak apa. Baru di situ kita jelaskan. Kita jelaskan tentang masalah Islam, tentang akidah Islam. Setelah itu baru kita perintah dia untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kalau dia datang langsung mengatakan saya mau masuk Islam, maka jangan ditunda, langsung ajarkan kepada dia untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini satu faedah yang penting kita tambahkan pada hari ini. Tentang isi hadisnya sudah kita jelaskan sebelumnya. Tetapi ada faedah ini karena ada sebagian yang memahami mandi ini adalah syarat untuk masuk ke dalam agama Islam. Seakan-akan harus mandi untuk seseorang masuk ke dalam agama Islam. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah, ghuslul jumu'ati utawi atus Jumat iku wajibun wajib ala kulli muhtalimin ing atase saben-saben wong kang balik. Hadis ini mansukh ya. Sebagian ulama mengatakan hadis ini mansukh
artinya telah dihapus dengan hadis berikutnya yang mengatakan bahwa mandi Jumat itu tidak wajib. Mandi Jumat itu sunnah, bukan wajib. Tetapi sebagian ulama mengatakan wajib dalam hadis itu artinya adalah amrun muakkadun. Sesuatu yang sangat ditekankan agar dilakukan. Bahwa mandi wajib itu mandi Jumat itu adalah sesuatu yang sangat ditekankan untuk dilakukan oleh setiap orang. Itu maksud dari hadis itu menurut sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan ini mansukh, dengan mansukh artinya dihapus hukumnya dengan hadis berikutnya yang menyatakan bahwa mandi Jumat itu tidak wajib. Hadis berikutnya akan kita baca. Wa an Samurah bin Jundubin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku tawaddoa wudu sapa man yaumal jumu'ati ing dalem dina Jumu'ah. Boleh dibaca Jumu'ah, boleh dibaca Jum'ah, boleh dibaca Jumi'ah. Yaumal Jumu'ah fabiha wa ni'mat. Fabiha mongko kelawan Jumu'ah wa ni'matan wa ni'mat lan sa api-apike Jumu'ah. Wa man ightasala, wa man lan utawi sapane wong iku ightasala atus sapa man fal ghuslu mongko utawi atus iku afdalu luweh utama. Wa ni'mat itu artinya wa ni'mat al khoslah, sa api-apike keadaan. Jadi barang siapa, Rasulullah bersabda, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka itu adalah sesuatu yang baik. Itu adalah sesuatu yang baik. Dan barang siapa yang mandi pada hari Jumat, maka mandi itu lebih utama. Rawahul khamsah wa hassanahu Tirmidzi. Ini yang dimaksud hadis yang menyatakan dengan jelas bahwa mandi pada hari Jumat itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Karena dikatakan barang siapa yang mandi pada hari Jumat maka itu yang lebih utama. Berarti kalau tidak mandi itu juga boleh. Itu juga dikatakan wa ni'matil khoslah apabila seseorang itu berwudu pada hari Jumat. Tetapi yang lebih utama adalah mandi pada hari Jumat. Nah, tentang mandi ini ada khilaf di antara para ulama. Yang mandi itu karena apa? Karena hari Jumat atau karena pergi untuk sholat Jumat. Nah, jadi mandi Jumat itu mandi karena seseorang berada di hari Jumat, atau mandi karena seseorang akan pergi untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa itu mandi untuk melaksanakan sholat Jumat. Berarti mereka yang akan pergi Jumatan saja itu yang disunnahkan untuk mandi Jumat. Tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa mandi Jumat itu karena harinya. Karena seseorang berada di hari Jumat, maka dia disunnahkan mandi. Maka berdasarkan pendapat yang ini, semua orang termasuk kaum perempuan, termasuk anak-anak yang tidak berangkat ke masjid untuk sholat Jumat, itu juga sunnah untuk mandi pada hari Jumat. Nah, kalau mengikuti pendapat ini, semuanya pada hari Jumat disunnahkan untuk mandi. Sunnah hukumnya mandi Jumat. Nah, meskipun kita pada umumnya kalau di sini ya setiap hari kita mandi, bukan hanya hari Jumat saja, setiap hari kita mandi. Tetapi untuk Jumat ini kan kesunahan secara khusus sehingga niatnya itu adalah mandi Jumat niatnya. Sehingga ada pahalanya. Mandi-mandi biasa setiap hari, hari Sabtu, hari Ahad kita mandi, itu juga bisa mendapatkan pahala. Pada dasarnya mubah, tetapi bisa mendapatkan pahala apabila kita niatnya itu karena Allah, misalnya saya mandi agar nanti semangat dalam belajar.
agama, agar nanti semangat dalam murojaah misalnya, maka itu akan mendapatkan pahala. Tapi pada dasarnya kalau mandi Sabtu, mandi Ahad, mandi Senin itu sesuatu hal yang nggak disunnahkan secara khusus. Yang disunnahkan secara khusus adalah mandi pada hari Jumat. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yuqri'una macaaken sapa Kanjeng Nabi ing kita Al-Qur'ana ing Qur'an. Artinya ngulang ngajar Al-Qur'an kepada kita. Malam yakun selagine ora ana sapa Kanjeng Nabi iku junuban wong kang junub. Rawahu Ahmad wal khamsatu wa hadza lafdzu Tirmidzi wa hasanahu wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu dahulu membacakan Al-Quran kepada kami selama beliau itu tidak junub. Kepada kita bahwa orang yang junub itu tidak boleh untuk membaca Al-Quran. Orang yang berhadas besar junub itu tidak boleh untuk membaca Al-Quran. Buktinya dalam hadis ini dikatakan itu di antara kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau beliau dikatakan junub, maka berarti junubnya itu dikarenakan melakukan hubungan suami istri dengan istri beliau. Itu ketika dikatakan Nabi junub, bukan karena keluar mani karena mimpi basah. Karena Nabi tidak ihtilam, artinya tidak bermimpi basah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki hukum-hukum yang khusus. Jadi memiliki hukum-hukum yang khusus untuk beliau. Di antaranya beliau itu boleh untuk berdiam diri di masjid dalam keadaan junub. Kalau untuk umatnya, Rasulullah bersabda, inni la uhillul masjidah lihaidin wala junubin. Sesungguhnya aku itu tidak menghalalkan masjid untuk perempuan yang haid dan orang yang junub. Itu nggak boleh bagi selain Nabi, nggak boleh dia untuk berdiam diri di masjid. Tetapi kalau Nabi itu kekhususan beliau, itu boleh beliau untuk berdiam diri di dalam masjid. Karena Nabi itu memiliki ahkam khassah. Beliau itu memiliki dalam beberapa hal hukum-hukum yang khusus hanya berlaku untuk beliau, tidak berlaku untuk selain beliau. Seperti misalnya seperti ini, berdiam diri di masjid dalam kondisi junub untuk Nabi diperbolehkan. Misalnya menikah lebih dari 4 untuk Nabi diperbolehkan. Untuk sholat witir untuk Nabi itu diwajibkan menurut sebagian pendapat. Ini namanya apa? Ahkam khassah. Khasais untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak untuk umatnya. Ada hukum khusus misalnya untuk istri-istri Nabi, bahwa istri-istri Nabi itu wajib untuk memakai atau menutup wajahnya ketika di hadapan kaum laki-laki ajnabiyah. Ini namanya juga hukum khusus. Tidak berlaku untuk muslimah selain istri-istri Nabi, di mana aurat mereka adalah selain wajah dan kedua telapak tangannya. Tapi untuk istri-istri Nabi harus wajib untuk menutup wajahnya di hadapan laki-laki ajnabiyah. Ini namanya khosais, kekhususan. Tetapi ketika beliau dalam keadaan junub, beliau tidak juga berlaku bagi beliau untuk haram untuk membaca Al-Quran, sehingga dia
sehingga beliau itu tidak membaca Al-Quran ketika dalam keadaan junub. Nah, kita lanjutkan. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata tatkalane teka sapa ahadukum salah siji sira kabeh ahlahu ing bojone ahadukum thumma arada nuli ngarepaken sapa ahadukum ayyauda ing yen to bali sapa ahadukum falyatawaddo mongko yakti wudu sapa ahadukum bainahuma ing dalam antarane loro. Artinya dua jima. Wudu'an kelawan wudu temenanan. Rawahu Muslimun. Zada nambahi sapa al-hakimu hakim fa innahu mongko sak temene wudu iku ansyatu luweh semangat lil audi, luweh semangat atau luweh kuat lil audi maring bali. Bali maring jima. Walil arba'ati an Aisyah radhiyallahu anha kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yanamu sare sapa Rasulullah wa huwa halih utawi Rasulullah iku junuban wong kang junub min ghairi ayyamasa saking tanpa yen to ngepok sapa Kanjeng Nabi ma'an ing banyu wa huwa ma'lul. Hadirin hadirat rahimakumullah, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ata ahadukum ahlahu. Ini juga kinayah ya, juga kinayah yang kemarin kita sebutkan bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu apabila difahami maka beliau menyebut menggambarkan sesuatu itu dengan kinayah. Beliau mengatakan apabila salah seorang kalian itu mendatangi istrinya. Mendatangi istrinya bukan sekedar datang, tetapi yang dimaksud adalah menjima istrinya. Artinya idza jama'a ahadukum zaujatahu. Apabila salah seorang di antara kalian itu menjima istrinya, itu maksudnya summa arada ayyauda, kemudian setelah itu dia ingin kembali lagi, artinya ingin melakukan jima untuk kedua kalinya. Setelah selesai kemudian dia ingin melakukannya lagi, falyatawadda, maka hendaknya dia berwudu bainahuma, di antara keduanya. Wudu'an. Rawahu Muslim. Zadal Hakim, Al-Hakim menambahkan karena itu bisa lebih menguatkan bagi laki-laki untuk bisa kembali lagi melakukannya. Walil arba'ati, dan dari Aisyah radhiyallahu anha dikatakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu tidur dalam keadaan junub tanpa menyentuh air. Hadirin rahimakumullah. Ada beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, yaitu yang pertama disunnahkannya. Jadi disunnahkan bagi seseorang untuk berwudu apabila dia ingin melakukan hubungan suami istri untuk kedua kalinya. Ini hukumnya sunnah menurut jumhur ulama. Artinya tidak wajib, sunnah itu tidak wajib. Apabila suami istri melakukan hubungan suami istri kemudian ingin melakukannya untuk kedua kali, maka wudhu dulu, wudhu terlebih dahulu. Tidak wajib dia untuk mandi kemudian baru berhubungan suami istri lagi. Tidak diwajibkan seperti itu. Tapi kalau misalnya melakukannya ya nggak masalah. Tapi nanti harus mandi lagi, jadinya mandi 2 kali. Kalau ini dia meskipun berkali-kali melakukannya, dia cukup mandi 1 kali.
tidak wajib mandi karena misalnya melakukan hubungan suami istri 2 kali, maka wajib mandi 2 kali. Melakukannya 3 kali berarti wajib 3 kali. Enggak. Tetapi cukup hanya 1 kali. Sama seperti perempuan yang misalnya haid. Habis melakukan hubungan suami istri, belum sempat mandi, kemudian mengeluarkan darah haid. Nah, maka dia mandinya setelah nanti habis sudah putus darah haidnya, baru dia mandi 1 kali. Tidak cukup, tidak harus, tidak disyaratkan dia mandi 2 kali, yaitu mandi dari junub dan mandi dari haid. Nah, jadi itu cukup 1 kali mandinya. Nah, di sini juga demikian, tetapi di sini disunnahkan untuk menyela-nyelai di antara keduanya itu dengan wudhu. Nah, bagi yang laki-laki itu berwudhu terlebih dahulu, baru kemudian kembali lagi melakukannya. Ini hukumnya adalah sunnah. Nah, bahkan Al-Hakim menyebutkan itu ansyatu lil aud, itu lebih membuat semangat dan lebih kuat bagi laki-laki untuk melakukannya kembali dibandingkan apabila tidak. Tapi seandainya langsung, maka dia juga tidak berdosa karena memang di sini hanya sunnah. Dalam rangka apa? Litakhfifil hadas. Nah, dalam rangka untuk menipiskan hadas. Karena orang yang melakukan itu hubungan suami istri kan berhadas besar. Ketika dia berwudu, dan wudu ini adalah salah satu sunnah dalam mandi. Kalau seseorang mandi junub, apakah junub dari mandi wajib, apakah dari junub atau haid, itu kan di antara kesunahannya berwudu terlebih dahulu. Dari pertama-tama dia nanti akan ada misalnya mencuci kedua tangannya, kemudian dia berwudu setelah itu. Nah, berwudu baru kemudian mandi. Itu kesunahannya. Kalau nggak wudhu langsung mandi, ya tetap sah. Tetapi sunnahnya itu adalah berwudhu terlebih dahulu. Nah, berwudhu itu adalah litakhfif al-hadas. Untuk meringankan hadasnya, untuk menipiskan hadasnya. Hadas yang besar agar dengan wudhu maka menipiskan hadas. Atau kalau seseorang misalnya melakukan hubungan suami istri, kemudian dia tidur, habis itu tidak langsung mandi, itu juga wudhu terlebih dahulu untuk menipiskan hadasnya, baru kemudian tidur, kemudian ketika misalnya malam, ketika akan sholat subuh, baru dia mandi wajib. Nah, tetapi seandainya seseorang nggak berwudhu, langsung tidur, itu juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena Nabi dalam sebuah hadis yang disebutkan di sini itu pernah melakukannya, bukan berarti selalu melakukannya. Nah, Nabi itu terkadang meninggalkan sesuatu dalam rangka untuk mengajarkan kepada umatnya bahwa sesuatu itu diperbolehkan. Nabi nggak melakukannya. Sesekali Nabi nggak melakukan. Oh, menunjukkan kalau Nabi pernah nggak melakukannya, berarti sesuatu itu nggak wajib. Disebutkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yanamu wa huwa junubun min ghairi ayyamassa ma'an. Nabi tidur dalam keadaan junub tanpa menyentuh air, artinya berarti tidak berwudu dan juga tidak tidak menyentuh air sama sekali, berarti tidak berwudu, tidak mandi, tetapi langsung beliau tidur. Setelah melakukan hubungan suami istri kemudian tidur, itu pernah dilakukan oleh Nabi, yang menunjukkan bahwa itu diperbolehkan. Tetapi apabila seseorang itu berwudu sebelum tidur, dia berwudu terlebih dahulu, maka itu lebih utama dalam rangka untuk menipiskan litakhfif al-hadas, seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Hadirin rahimakumullah, ada juga penjelasan ya tentang ini dari para ulama ketika disebutkan oleh Al-Hakim, dikatakan fa innahu ansyatu lil audi.
bahwa berwudu itu lebih membuat seseorang semangat dalam melakukan hubungan suami istri untuk kedua kalinya. Sebagian ulama ada yang mengatakan ini menjadi dalil atau menjadi dasar bolehnya berobat bagi atau untuk meningkatkan stamina, atau bagi seseorang yang bermasalah, misalnya ada sebagian orang bermasalah sehingga tidak bisa secara sempurna melakukan hubungan suami istri, maka diperbolehkan bagi dia untuk berobat berdasarkan ini. Dalam hal ini kan ada semacam tips yang ditunjukkan oleh Nabi. Yaitu dengan cara berwudu itu adalah ansyatulil aud. Dari sini difahami oleh sebagian ulama, berarti ya boleh seseorang untuk kalau misalnya kurang semangat atau tidak bertenaga dan sebagainya, untuk kemudian melakukan usaha-usaha pengobatan untuk mendapatkan ansyatulil aud itu tadi, atau lebih kuatnya atau bersemangatnya seseorang. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Ini tentang tata cara mandi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghatasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi. Karena ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza ghatasala tatkalane atus sapa Kanjeng Nabi minal janabati saking janabah, ya beda'u mulai sapa Kanjeng Nabi fayaghsilu nuli basuh sapa Kanjeng Nabi yadaihi ing asta lorone Kanjeng Nabi. Summa yufrihu nuli ngosongaken biyaminihi kelawan tangan tengene Kanjeng Nabi ala shimalihi ing atase sisih kiwane Kanjeng Nabi. Fayaghsilu nuli basuh sapa Kanjeng Nabi farjahu ing farjine Kanjeng Nabi. Tsumma yatawaddau nuli wudu sapa Kanjeng Nabi. Tsumma ya'khudhu nuli ngalap sapa Kanjeng Nabi almaa ing banyu. Fayudkhilu mongko mlebakaken sapa Kanjeng Nabi asabi'ahu ing pira-pira drijine Kanjeng Nabi fi usuli sya'ari ing dalem pira-pira pok-pokane rambut. Tsumma hafana nuli nyiduk sapa Kanjeng Nabi ala ra'sihi ing atase sirahe Kanjeng Nabi salasah hafanat kelawan telu pira-pira cakupan cidukan. Suma afadha nuli ngloperaken sapa Kanjeng Nabi ala sairi jasadihi ing atase sekerine jasate Kanjeng Nabi. Suma ghasala nuli basuh sapa Kanjeng Nabi rijlaihi ing sikil lorone Kanjeng Nabi. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslimin. Hadirin rahimakumullah, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jika mandi dari janabah, beliau memulainya dengan membasuh kedua tangannya. Jadi membasuh kedua tangannya terlebih dahulu. Kemudian beliau baru setelah itu membasuh farjinya, kemudian berwudu. Beliau berwudunya itu berwudu secara sempurna kecuali menyisakan kakinya. Nanti kakinya itu dilakukan di belakang. Kemudian memasukkan jari-jarinya ke rambut beliau. Kemudian beliau mengambil air untuk kepala beliau, dibasuhkan kepada kepala sebanyak 3 kali, kemudian baru disiramkan ke seluruh jasadnya, baru kemudian membasuh kedua kakinya.
Jadi itu tata cara dalam hal mandi yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dalam hal wudhu tadi dikatakan disisakan kaki diletakkan di paling akhir setelah membasuh seluruh badannya dengan air, baru kemudian membasuh kakinya. Nah, ini sebagian ulama dalam hal wudhu ini mengatakan bahwa dengan mandi itu telah hilang hadas kecilnya juga. Itu dalam mazhab Syafi'i. Karena hadas kecil itu namanya hadas kecil, kemudian junub itu hadas besar, sehingga ketika dihilangkan hadas besarnya, otomatis hadas kecilnya itu hilang. Artinya apakah dia berwudu atau tidak berwudu, maka hadas kecilnya itu akan hilang. Kalau misalnya seseorang langsung mandi saja, kemudian setelah mandi dia tidak berwudu, langsung dia melaksanakan sholat, maka itu sah karena hadas kecilnya itu telah hilang dengan sebab mandi. Karena mandi itu menghilangkan hadas besar, maka hadas kecilnya itu terikut untuk hilang. Atau seseorang itu dia melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi. Ini kan jelas, malah ada wudhunya. Diawali dengan berwudhu lengkap, kemudian disisakan kakinya itu dibasuh setelah membasuh seluruh badannya, baru kemudian membasuh kakinya. Nah, di situ sudah ada wudhu di dalamnya. Itu secara otomatis tidak perlu seseorang untuk wudhu lagi untuk melaksanakan sholat. Habis mandi ya sudah, dia suci dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Tapi dengan ketentuan di sini tentu saja apabila dia tidak membatalkan wudhunya di tengah-tengah mandi. Kebanyakan kita kalau mandi kan batal wudhunya. Misalnya di depan dia sudah berwudhu, mengawali mandi, di tengah-tengah waktu sabunan atau apa, kemudian pegang-pegang misalnya, pegang kemaluan dan seterusnya, otomatis ya batal. Atau mungkin kencing, di tengah-tengah mandi dia kencing misalnya, atau habis mandi dia mau mengakhiri mandinya kencing dulu. Nah ini juga berarti batal, wudhunya batal. Artinya nanti setelah mandi dia harus berwudhu, untuk sholat dia harus berwudhu, nggak cukup dengan mandi itu. Tadi yang dikatakan hadas besarnya itu sudah hilang, hadas kecilnya hilang dengan hilangnya hadas besar itu. Kalau misalnya seseorang itu mandi, pertama mengikuti apa yang tadi telah kita sampaikan. Jadi dia sebelum mandi itu ya sudah bersih-bersih. Nah, sudah bersih-bersih. Kalau dia sebelum mandi itu tadi sudah cuci tangan, dia misalnya kencing terlebih dahulu, dibersihkan kemaluannya, semuanya sudah bersih. Nggak perlu lagi nanti pegang-pegang atau kencing lagi. Kemudian setelah itu dia mandi, habis mandi dia tidak diharuskan untuk berwudhu lagi untuk melaksanakan sholat, karena dengan dia mandi hadas kecilnya sudah secara otomatis juga hilang. Itu dalam mazhab Syafi'i ketentuannya seperti itu. Kalau kemarin kita telah sampaikan kalau tata caranya ya mendahulukan bagian yang kanan, sisi kanan, baru kemudian sisi yang kiri. Itu sudah kita jelaskan kemarin. Tetapi pada dasarnya mandi itu adalah meratakan air yang suci, mensucikan ke seluruh badan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semuanya harus dipastikan terkena air, nggak boleh ada yang tersisa tidak terkena air. Semuanya harus dipastikan, rambut sampai ke dalam, jenggot sampai misalnya yang tebal pun harus air masuk ke dalam, misalnya lipatan-lipatan badan bagi yang gemuk, misalnya perutnya gemuk sampai berlipat-lipat perutnya, harus dipastikan di semua lipatan-lipatan itu semuanya air sampai kepadanya. Bagian yang nyelempit-nyelempit yang sulit terjangkau oleh air itu semuanya harus dipastikan air sudah sampai. Itu yang
yang pokok dalam mandi, ya, yang pokok dalam mandi. Adapun yang lainnya misalnya mendahulukan yang kanan, berwudu, itu semuanya adalah tata cara yang disunnahkan, bukan sesuatu yang wajib. Yang wajib adalah rukun mandi itu niat, kemudian meratakan air yang suci mensucikan ke seluruh badan, tanpa terkecuali. Artinya ke seluruh badan yang zahir, yang tampak secara zahir, maka itu wajib semuanya air sampai ke daerah-daerah tersebut. Kita lanjutkan. Walahuma, masih lanjutan hadisnya. Walahuma fi hadithi Maimunah radhiyallahu anha, thumma afragha ala farjihi wa ghasalahu bishimalihi. Artinya afragha menuangkannya ke farjinya, kemudian membasuhnya dengan tangan kirinya. Thumma daraba bihal arda wa kemudian memukulkannya kepada bumi, wa fi riwayatin wa masahaha biturab, dan mengusapnya dengan debu atau tanah, wa fi akhirihi thumma ataituhu bil mindil, pada akhirnya kemudian aku datang kepada beliau dengan bil mindil, dengan kain sapu tangan, apa istilahnya tuh, semacam tisu atau kain untuk membasuh, mengusap tangan biar enggak basah. Faraddahu, tetapi Nabi kemudian menolaknya. Wa ja'ala yanfudul ma'a biyadihi, dan beliau mengibas-ngibaskan air dengan tangannya. Hadirin rahimakumullah, dari bagian yang terakhir ini dikatakan bahwa beliau itu daraba bihal ardo. Ini karena ini untuk mengajarkan kepada kita saja, yaitu apabila misalnya ketika setelah di sini membersihkan, membasuh kemaluannya, kemudian di tangan ini ada sesuatu yang najis atau ada kotoran-kotoran yang menempel di tangan, maka kemudian diusapkan ke tanah agar hilang. Tetapi kalau Nabi sesungguhnya kan nggak ada bagi Nabi, karena ini hanya sebagai Nabi itu Rasulullah yang mengajarkan kepada umatnya. Kalau lebihan dari Nabi, sesuatu yang yang kotor bagi kita, tapi untuk Nabi itu tidak. Misalnya air kencing Nabi itu tidak seperti air kencing kita. Air kencing Nabi suci, tidak seperti air kencing kita. Kalau keringatnya Nabi beda dengan keringat kita. Itu namanya fadholat badannya Nabi itu tidak kotor, tidak najis seperti halnya kotoran yang kita keluarkan. Itu kotor dan menjijikkan untuk kita. Tetapi Nabi itu tidak demikian. Maka ketika Nabi itu kemudian setelah membasuh kemaluannya, kemudian Nabi mengusap-usapkannya ke tanah untuk menghilangkan bekas-bekas itu dalam rangka untuk mengajari kita. Dalam rangka untuk mengajari kita, bukan karena itu sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis, atau sesuatu yang menjijikkan. Tidak. Yang pertama yang perlu kita ketahui. Yang kedua adalah tentang bagaimana dengan memakai handuk, untuk mengelap sisa-sisa air dari wudhu atau sisa-sisa air dari mandi. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Karena dalam hadis ini Nabi dikasih mindil, dikasih mindil kemudian ditolak. Artinya dikasih semacam handuk untuk membersihkan air dari badannya, oleh Nabi ditolak. Tetapi Nabi mengkibas-kibaskannya dengan tangannya, tidak dengan handuk. Maka
ini di sini para ulama berbeda pendapat tentang permasalahan tersebut. Nah, ini insya Allah akan kita jelaskan lebih detail dalam pertemuan berikutnya karena waktu sudah lewat ya dari yang semestinya. Insya Allah tentang bagaimana kita menggunakan handuk, karena kebanyakan kita habis wudhu kadang dibersihkan dengan handuk, habis mandi kemudian dibersihkan dengan handuk. Bagaimana rincian hukumnya insya Allah akan kita jelaskan dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.